ya dulu tahun 2016-17 gue kayak ngerasa emang bisa gitu ya, kayak jauh banget gitu. Emang strateginya kayak cepet banget, bahkan yang Ukraine itu gue baru kerjain set keberapa udah kelar deh. Gue tuh nggak lihat kan, tapi gue cuma denger pendukungnya banyak banget tuh, udah teriak wow. What's up everybody, balik lagi di Suka-Suka Gue Coffee Channel edisi Agent of Change, nggak tahu nomor berapa sekarang. Kita ada di Pugol Coffee Roasters sama Mandy Sungkono dan ada John di luar kamera. Mandy, apa kabar? Baik. Gimana tempat baru nih? Ya, gitu-gitu aja sih. Ini baru banget ya, baru sekarang semingguan. tanggal 2 September, baru Tanggal 23 kita baru 23. buka di sini ya. Kenapa pindah? Udah sukses? Enggak, bukan. Memang, ya yang di tempat lama itu kan memang secara space juga Kecil udah ya? udah nggak cukup buat kita. Ya. Jadi ya berusaha cari space yang sedikit lebih luas lah. Ya. Di tempat yang lama berapa lama kemarin? Dari awal Pugol buka tuh 2019 berarti 4 tahun. 4 tahun? Iya. Jadi dari baru sekali ini kalau pindah. apa segala macam. Oh iya. Itu penuh kenangan lah ya. Betul. 4 tahun terus pindah ke ini di Buah Batu ya? Buah Batu, Di betul. Bandung juga. Ya. Kenapa daerah sini? Jadi ya memang kalau milih tempat kan cocok-cocokan ya. Jadi ya kebetulan aja dapetnya memang daerah sini, ya udah. Jadi ini ada kafe. Ya, kedai di depan, roastery dan produksian di belakang. Semua operation dari sini jadi tempat lama Ya, udah kosong. dan ditinggalkan gitu ya? Ya. Yeah. Ada lapangan basket juga. Yang mau sparring boleh mampir. Di situ ada ringnya juga ya. Gitu ya. Terus gimana kayak di tempat baru ini, apa bedanya sama yang lama? Terus juga kalau ini kan lebih neighborhood gitu ya. Kalau yang lama kan agak komersial nggak sih daerahnya? Iya, betul. Gimana tuh bedanya? Ya yang kerasa banget mah secara space sih. Space maksudnya anak-anak kerja juga ya lebih optimal lah. Kalau yang di tempat lama itu memang roasting di bawah, green bean di bawah, pelanggan juga masuk juga ya bingung juga kondisi tempatnya kayak gitu. Jadi ya lebih proper lah di sini. Udah sih gitu. Terus tadi gue juga perhatiin kan kayak banyak tetangga gitu ya dari seberang datang. Iya betul. Kayak lumayan menarik banget karena Perumahan feelingnya juga beda, jadi kayak neighborhood coffee shop gitu ya. Itu gimana tuh kayak buat kalian sendiri secara bisnis, apakah harus pivot dari segi biasanya mungkin bukanya awal sampai sepanjang itu atau apa? Ada bedanya nggak? Kalau secara operasional sih sama-sama aja. Kalau di sini kita buka sedikit lebih pagi, tapi waktu kita tutupnya mah tetap sama. Ya karena kan memang fokus kita kan sebenarnya lebih ke roastery. Jadi sore semua udah beres, pesanan udah di pick up juga sama kurir. Ya udah. Iya, karena kafenya pun juga bukan kafe yang tempat duduknya banyak gitu ya. Lebih kayak belum ada tempat duduk malah. belum sampai ya. Yang penting orang aja masih dibuat. Iya, yang penting orang kalau mau beli roasted beans langsung bisa. Bisa langsung sini sama bisa online juga. Betul. Nice. Terus gimana kemarin Athens? Ini pialanya ya? Iya. Agak kurang ya. Lebih bagus yang ini. Bukannya biasanya kalau piala Cities itu yang tinggi itu ya? Yang kayak punya barista mungkin. Enggak, yang kayak punya Charlie segala tuh dulu waktu zaman Yesi juga kayak setinggi gini gitu. Bentuknya sih emang bukan kayak gini sih yang sebelumnya, kayaknya baru sekarang kayak gini. Ini versi inflasi ya. Gimana deh, kan dari Athens tuh udah 2-3 bulan? Iya. Kan udah lumayan bisa cerna lah ya. Gimana rasanya sekarang setelah pulang udah mencerna? Apa bedanya dari sebelum Worlds? Ya sebenarnya sih nggak ada beda gimana ya dari gue pribadi, cuma buat gue pribadi dengan ikut kompetisi cup tester ini kayak banyak banget pembuktian
terutama buat diri gue pribadi. Kayak hal-hal yang sebelumnya gue rasa kayak nggak mungkin gitu, tapi ternyata bisa loh gitu. Jadi dari segi apa nih? Dari skill atau ya mungkin kalau skill bisa diasah ya lewat latihan, tapi mindset mungkin deh. Itu yang ya mungkin gue sebelumnya pada saat ikut kompetisi awal juga kayak ya emang mungkin gitu gue bisa menang, apalagi berarti yang kemarin kan tahun kedua tuh. Oh jadi pertama tuh 2022? 2022 yang di Lipo. Yang juara 2 itu tahun pertama lo kompetisi? Enggak, juara 2. Jadi tahun pertama kompetisi yang pas di Lipo yang Loni juara. Ya, oh iya. Ya itu tuh gua sampai semifinal. Di semifinal gue tuh cuma peringkat 8. Oh yang juara 2 itu di regional ya? Ya, yang di apa namanya? Di Manhattan. Ya betul. Itu juara satunya siapa? Juara satunya Rudi. Oh iya. Dari Kopi Kina. Iya. Gitu sih. Kayak yang nggak mungkin ya ternyata ketika lu jalanin dan lu kerja keras dan mindset lu selalu positif bisa, ya ternyata memang bisa gitu. Iya. Gitu sih. Menarik juga ya karena kayak kalau barista, latte art, brewers itu kan banyak skill banyak skill yang kalau dari gua ngeliat dari luar doang gitu ya, kayak skill yang lebih bisa diasah dengan maksudnya kayak kalau latte art ya ketahuan yang udah nuang susu ribuan jam sama yang baru nuang susu 100 jam lebih kelihatan gitu kan. Nah kalau cup tasters kan banyak yang bilang itu sebagian latihan, sebagian ya kalau lu gitu kan sensitif. Menurut lu apakah itu benar? Apa waktu dulu awal lu mulai kompetisi terus sekarang udah kayak really world level itu apakah menurut lu dari dulu emang lidah lu sensitivitasnya sama atau sekarang lu cara approach-nya aja beda sehingga bakatnya udah ada jadi lebih terasa lagi? Menurut gue sih ada perbedaan tetap. Jadi dari awal gue compete cup tester ya masih menerka-nerka gitu, kayak misalkan teknik yang gue pakai pas tahun pertama tuh gue masih gue tau ya tuh cupping diseruput gue coba kayak gitu terus, tapi belajar dari situ kayak pas gue seruput gue ngerasa ada beda cupnya, tapi ternyata pas dicek salah. Yang kayak gitu-gitu berarti selama proses latihan tuh gue harus mengerti apa kekurangan dan apa kelebihan dari diri gue, termasuk sensori gitu. Dan seiring repetisi latihan ya itu gue makin mengerti, oh ternyata dengan gue seruput gue bedain misalkan dari acidity atau sweetness atau misalkan bitter atau rasa lah, ternyata itu sering salah. Nah akhirnya kemarin waktu compete yang tahun kedua gue coba pakai aroma. Oke. Itu. Jadi ya ada perbedaan dan yaitu gue dapet karena gue latihan. Jadi gue tahu kayak gue salah terus nih, berarti gue harus cari cara yang lain. Jadi lebih kayak mungkin data point yang lu pakai tadinya mungkin lu cuman acidity, sweetness, bitterness gitu. Sekarang lu tambahin aroma. Ya. Aroma di sendok apa beneran lu cium si cupping bowl-nya juga? Ya, jadi ketika gue sendokin terus di mulut liquid, nah gue coba di olfaktorinya gitu ya? Iya, jadi nasofaring. Nah aroma itulah yang gue cari perbedaannya dari di mana gitu. Iya. Nah itu kan lebih kayak dari segi apa aja yang lu cari gitu ya. Dari segi sensitivitas sensori lu, apakah lu ada latihannya sendiri juga gitu? Misalnya, I don't know, nggak makan yang aneh-aneh atau mungkin nggak cuma nggak makan aneh-aneh tapi kayak maksudnya ini kan otot juga sih sebenarnya masuk juga kan, apakah lu ada latihan dari segi itunya gitu? Kalau jaga makan gue jaga jadi karena di atas makan roti doang dibawain salad juga sama Jessica. Jadi biasanya itu sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan sebelum kompetisi itu gue mulai jaga makan. Biasanya tuh
gue makan kayak salad gitu, pokoknya makan sehat lah. Nah, cuma waktu latihan gue pernah coba juga latihan dengan gue makan normal dan latihan dengan gue makan bersih. Nah, itu tuh dicek kayak akurasinya ada turun atau enggak gitu. Nah, sebenarnya enggak sih sebenarnya. Makanya itu sebenarnya ya jadi buat gue jaga makan itu lebih ke buat menjaga ya mindset mental gue, karena ya balik lagi gue selalu bilang gue tuh orangnya tukang makan. Jadi buat gue jaga makan, gue harus makan bersih, makan salad yang sebenarnya gue juga nggak suka. Itu tuh susah banget. Apalagi kalau gue lagi makan bersih, tiba-tiba si John makan apa gitu ya. Ya kayak pengen gitu, tapi ya gue harus tahan. Walaupun ketika misalkan gue coel dikit makanannya, ya nggak akan berubah. Sorry gue terlalu jauh juga, tapi kalau gue coel dikit berarti ya gue nggak komit lah ya. Gue nggak komit sama diri gue sendiri itu sih. Nah, interesting. Jadi ya menarik juga sih, karena selama ini kan mitosnya adalah kalau lu makan yang misalnya garam, atau maksudnya banyak garam, banyak cabai, pedas ya betul. Pokoknya rasanya yang laut gitu kan banyak orang bilang pasti akan menurun gitu. Secara ini, tapi kalau dari data lu ternyata sama-sama aja, berarti ya mungkin emang nggak sepengaruh itu kali ya. Tapi ya benar sih kayak yang lu bilang tadi, mungkin lebih ke disiplin dan mindsetnya itu supaya waktu lu compete lu bisa terus ngejaga intensity levelnya supaya lu lagi sadar aja nih lu lagi musim kompetisi gitu kan gitu. Betul sih, kalau gue lihat cup tester nih dari pelajaran sama gue latihan dengan batch brew yang pertama kali diseduh nih, kita masukin ke termos, kopinya sama kan, tuang pertama misalkan gue benar 7, terus diganti, dibuang, tuang yang baru dengan kopi yang sama. Kalau gue nggak fokus, mungkin aja gue bisa bener cuma 2, dan itu tuh emang kejadian sama latihan. Jadi memang ketika otak kayak nggak mau fokus, ya susah. Nah, lu ngejaga fokusnya itu gimana? Itu salah satunya dengan ya jaga makan dan ya itu sih berusaha ketika kerjain soal ya merasakan di situ tuh cuma ada ya gue sama kopi depan gue dong. Gitu. Iya, interesting banget karena kalau gue lihat yang kalau di WCPC gitu ya, yang masuk final tuh bukan tipe yang hoki-hokian gitu, kayak kalau dilihat dari babak pertama mereka benernya 78 gitu kan. Dan kalau di Indonesia dulu nggak segitunya menurut gua, kayak waktu Yesi menang, waktu Loni menang, even waktu Trian juga kayak mereka tuh babak 1, 2 dan finalnya lumayan beda-beda gitu. Kadang-kadang cuma bener 4, terus kadang-kadang 6, terus ya pas final biasanya karena final ya karena jago-jago biasanya akurasinya lebih tinggi gitu. Nah tapi kalau lu tuh beneran ya udah kalau nggak 7, 8 benernya gitu. Itu gimana caranya bisa se-accurate itu gitu? Semua karena cinta. Cinta dari John. Dorongannya ya. Iya. Kalau dari gue sih ya selain repetisi latihan, ketika di World itu pas penyisian pertama dan gue coba kopi yang ada di atas meja, ya satu yang gue tanemin dalam pikiran gue adalah gue bisa nih kerjain kopi ini, gue bisa sampai ke final. Itu gue selalu tanemin karena ya itu baru pertama kali gue cobain set kopi di level dunia seperti itu. Beda nggak sama yang nasional sama yang lu latihan gitu? Mungkin kalau secara tingkat kompetitifnya menurut gue di Indo sangat kompetitif dibandingkan kopi yang di dunia itu. Lebih susah gitu kalau di sini kopinya? Sama lah tingkat sulitnya. Cuma mungkin ya tipe kopinya aja yang dipakai yang beda. Kayak kemarin mungkin banyak kopi dari Amerika Latin gitu. Itu aja sih. Gue selalu tanemin kalau gue bisa nih. Kalau soal kayak gini gue bisa. Ya itu. Interesting. Iya, karena kayak biasanya orang kalau baru pertama kali ke World itu kan lumayan kaget gitu ya. Kalau maksudnya mungkin kalau kalian karena timnya udah lumayan biasa ke World Competition, nggak sekaget itu gitu kan. Tapi biasanya dari national ke World tuh
Beda lah, kompetitornya semuanya national champion. Ya, kalau ya. di Indonesia kan ya Iya. national championnya paling satu kalau lagi ada yang compete gitu Ya. kan. Kalau enggak ya nggak ada national champion gitu. Iya gitu, kalau gua nggak pernah kebayang aja kalau cabang yang lain gitu ya lu bisa lah kira-kira naker-naker lawan lu gitu kan Iya. waktu lagi kompetitor briefing atau apa. Kalau ini kan semua orang pegang sendok Iya, doang gitu ya. iya, betul. Lu mikirin itu apa lu nggak mikirin, pokoknya lu mikirin lu dengan koki aja udah gitu. Gue nggak mikirin itu sih. Mungkin pada saat persiapan dari pas abis juara di Indo sampai sebelum berangkat ke Athens, kan kita selalu ngecek kayak Siapa yang menang? ya siapa yang menang, terus tahun-tahun lalu rankingnya tuh gimana, akurasinya sama catatan waktunya. Oke. Ya kita cuma ya lihat dari data itu dan kita berusaha atur kayak apa yang harus kita kejar, apakah dengan waktu sekian, dengan akurasi begini gitu. Nah, tapi kalau misalkan ketika gue dateng ke Expo dan gue lihat kompetitor lain, gue sih nggak merasa kayak oh gue kecil nih, gue baru pertama kali nih, gue nggak merasa kayak gitu sih. Waktu tahun lalu mungkin Gak apa-apa guys. dengan tahun lalu gue bisa bantu John pada saat berangkat ke Melbourne, dan itu pertama kalinya gue lihat di Expo kayak oh kejuaraan dunia nih kayak gini gitu ya. Udah sampai merinding ya, itulah gue kayak benar-benar terharu dan itu benar-benar merubah pikiran gue kalau ya kita bisa, nggak ada yang mustahil. Dulu kalau John bilang gue pengen menang Indo terus compete di kejuaraan dunia, ya dulu tahun 2016-17 gue kayak ngerasa emang bisa gitu ya, kayak jauh banget gitu, tapi ya ternyata mungkin. Dan yang semenjak ya berangkat ke Melbourne itu gue merasa kayak ya semuanya tuh mungkin, dan itu benar-benar jadi energi positif banget sih buat gue. Semua itu mungkin kalau usaha ya, kalau mungkin doang tapi nggak usaha ya. Ya benar harus itu. Gitu. Terus kemarin waktu kemarin itu lu sama-sama bener 8 ya di final ya? 7. Oh sama-sama bener 7 tapi waktunya lu agak lebih lambat. Yang bener 7 juga, waktu gue tuh sama yang hampir beda 1 menit sih, lebih lama. Iya. Nah lu strateginya waktu dari kalau KPSS itu berapa babak sih? 5 4? Penyisian pertama itu buat ke 16 besar. Ya. 16 ke 8. Ke semi, ya. Dari semi ke final. Oh 3 babak berarti? Iya. Nah ini lu waktu dari prelim, Iya. semi, final ini strateginya beda nggak? Apakah mungkin kalau lu prelim yang penting akurat, Oke. terus ntar begitu final yang penting cepet gitu? Iya. Beda nggak strateginya? Jadi pas awal memang dari sebelum berangkat kita tuh udah lihat pokoknya kalau data final itu pasti orang semua kejar waktunya cepet-cepet semua, gitu. Jadi ya sama latihan juga persiapan dari habis menang Indo ke Athens itu emang kita push buat kerjain soal dengan waktu yang lebih cepat. Itu yang kita lakukan. Tapi setiap pas babak pertama abis jalan set itu gue selalu telepon Kofito sama gue selalu telepon John, dan gue selalu ceritain apa yang terjadi. Gue ceritain intensitas kopinya seperti apa, terus apakah perbedaannya cukup signifikan. Ya itu gue selalu ceritain, dan ya mereka selalu bilang lu bisa nggak kerjain set itu lebih cepat. Jujur pada saat penyisian pertama itu gue ngerasa pada saat set pertama gue kerjain kayak gini nih yang bener nih. Cuma karena gue ragu dan gue nggak mau ambil resiko, gue ulang lagi. Pada saat gue ulang lagi pun emang bener yang ini yang akan gue pilih gitu. Nah itu yang terjadi di penyisian yang pertama. Dan penyisian pertama tuh gue bener 7 dengan waktu lumayan lama sih, 5 menitan, hampir 6 menit lah. Ya Kofito sama John bilang, lu bisa kerjain lebih cepat nggak? Oke, pokoknya fokus tetap di akurasi, kalau bisa lebih cepat, push lebih cepat. Terus di 16 besar itu waktu gue lebih cepet, tapi sebenarnya masih sekitar 4 menit, hampir 5 menit lah. 4 menit lama tapi kan? Penerapan. Cuma gue ceritain lagi, semakin dari penyisian pertama, terus pas babak 16 besar, itu menurut gue intensitas kopinya makin turun gitu. Kayak ya tingkat kesulitannya
naik lah. Lebih tipis gitu Iya, rasanya. iya. Lebih tipis. Terus lanjut lagi nih, mau masuk ke babak semifinal kan. Yaitu ngelihat dari data akurasi peserta lain, ya si John juga selalu ngingetin kayak ya kalau misalkan emang nggak bisa kejar waktu cepet, ya yang penting lu temuin bedanya, akurasi lu bagus, ya kita kejar itu aja dulu. Gitu. Akhirnya pas di semifinal itu bener 8 juga dengan waktu malah lebih lama. Waktu itu lebih lama karena ya makin ragu gitu. Makin sulit ya. Iya. Gitu. Udah pas di final, pas malam sebelum final itu ya telepon John lagi, telepon Covito, ya udahlah. John bilang juga kalau ya udah fokus tetap di akurasi. Kalau lu nggak bisa cepet, jangan paksa. Ya udah, oke, gue tetap fokus di akurasi aja. Dan memang hasil waktu emang jadi lama sih. Iya, iya. Tapi juga kayak lu yang bukan yang terakhir kan tapi apa yang terakhir ya? Yang terakhir karena yang Yunani sama Ukraine itu cepet banget. Iya mereka emang strategi kayak emang. Iya emang strateginya kayak cepet banget. Bahkan yang Ukraine itu gue baru kerjain set keberapa. Udah kelar deh. Gue tuh nggak lihat kan, tapi gue cuma denger pendukungnya banyak banget tuh. Udah teriak tuh. Pas gue lagi seruput denger teriakan terus langsung, aduh kok nggak ada rasanya nih kopi. Nggak bisa bedain, tapi ya fokus. Udah cuma fokus gue sama kopi aja, nggak usah hirauin sekitar. Iya lagi juga kalau yang lain udah pada kelar ya ngapain juga lu cepet-cepet lagi. Mendingan sekalian aja lu take your time kan. Lu bakal paling lama anyway gitu kan. Mendingan yang penting. Pokoknya yang terakhir tuh tinggal sisa gue sama Yang. Abis itu Yang beres. 1 menit kemudian gue baru beres. Iya, kita juga pas ngeliat kayak kelihatan strateginya yang penting cepet siapa, yang penting akurat siapa gitu kan pas final. Jadi kayak ya ini banget kayak apa ya? Kalau orang lihat mungkin ya cuma nyobain cepet banget tapi itu ya. Tapi sebenarnya kan banyak strategi juga gitu di belakangnya. Nah terus kemarin itu gue ngikut orang kompetisi Cup Tester sudah 2 kali. Pertama Yesi 2018 sama Loni kan di Milan 2022. Nah ini 2 orang ini selalu sakit sebelum begitu nyampe sakit lah mereka gitu. Nah kemarin lu ada concern kayak gitu, apakah lu sakit juga apa enggak? Karena kan jauh-jauh ya terbangnya, apalagi kayak Etos juga lumayan. Waktu Yesi sih udah jauh banget 30 jam terbangnya. Jadi nyampe semuanya sakitnya sama, sore throat gitu. Nah kemarin lu ada concern kayak gitu juga gak? Bersyukurnya sih enggak. Gue aman-aman aja. Tapi kepikiran apa maksudnya kayak lu ada strategi khusus supaya nggak sakit apa datangnya kan? Ya kemarin agak mepet juga datangnya. Ya udah direncanain kan udah berantakan semuanya. Tapi itu jadi mepet. Ya lu walaupun mepet tapi jaga kondisinya gimana gitu, karena kalau kayak barista ya suara hilang-hilang dikit masih bisa bikin kopi. Kalau ini kan lu beneran butuh tenggorokan sama lidah gitu kan, sama hidung. Kalau dari gue sih paling gue selalu minum vitamin sama waktu tidur sih. Gue selalu, karena kemarin tuh gue selalu latihan pagi-pagi banget. Berarti di Athens tuh mungkin kalau gue latihan sekitar jam 4:30 atau jam 5 pagi tuh udah mulai ngebrew. Oh ya? Di sana lu latihan jam segitu? Iya, soalnya kan abis latihan harus beresin itu, abis itu nanti Hero juga latihan gitu. Jadi emang gue selalu bangun pagi-pagi. Nah, gue nggak mau tidur kayak lewat dari jam 10 gitu. Jadi semuanya pokoknya kerjain sebelum jam 10. Jam 10 gue udah di kamar aja, gue tidur. Oke. Itu aja sih. Terus waktu latihannya lu nyocokin sama kayak waktu lu bakal perform di Athens apa enggak? Kayak enggak segitunya? Ya rencananya tuh iya. Karena dari awal sebelum kita berangkat kan udah keluar tuh kayak Cup Tester jam segini sampai jam segini. Nah, gue sama John tuh udah oke nih kalau jam segini sampai jam segini harus si John yang ngebrew kan biasanya kopinya, gue tinggal jalan doang. Ya harus latihan jam segini sampai jam segini. Tapi ya kan John nggak jadi berangkat ya. Kenapa tuh? Ya jadi ya gue yang harus ngebrew kopi sendiri, siapin dan lain-lain semuanya. Ya jadi ya udah yang paling mungkin adalah gue ngebrew jam 4:30 sampai jam 5 pagi itu. Ya udah gue jalanin aja kayak gitu. Cara latihannya sama antara waktu lu masih di sini sama udah di Athens sama? Sama, karena ngapain aja tuh? Pakai batch brew ya?
pakai batch brew. Ya kita bawa batch brew Chris yang kecil itu, kita bawa 2. Terus kita bawa termosnya waktu itu kita bawa 8. Jadi sekali cup testers nggak bawa sendok doang ya? Iya, bagasinya lumayan berat. Gitu. Jadi set soal yang pertama itu kan butuh 4 termos. Set soal yang kedua itu butuh 4 termos lagi. Jadi sekali gua ngebrew ya gua bisa ngebrew 2 soal. Nanti brew yang ketiga gua biasanya ada siang-siang atau sore-sore itu cuma jalan 3 kali. Nah, gua ngebrew lagi tuh. Itu lu yang pas nuang buat soalnya itu lu juga apa lu minta Hero yang tuangin? Jadi pas pagi-pagi tuh gue tuang. Kalau pas Hero udah bangun dia ngacakin. Tapi kalau misalkan Hero belum bangun, gue acak sendiri. Jadi gue acaknya gini, nanti kesini. Jadi gue lupa sendiri. Berkali-kali, berkali-kali dan memang itu nggak bisa diinget sih. Iya. Ya lu bolak-balik. Ya lu mau ngingetin juga buat apa lu? Iya, membohongin diri sendiri. Ngapain juga kan gitu. Iya. Oke, terus banyak orang kira kalau ngelihat gitu ya, cup testers mungkin usaha sendiri gitu ya. Tapi kalau gue ngelihat dan gue tahu juga tim di belakang lu kan banyak banget gitu. Nah ini siapa aja orang-orangnya dan peran mereka apa aja di tim lu gitu? Oke. Yang pasti John. Jadi yang selalu ya pokoknya John yang selalu kalau John nggak ada di ruangan ini dia nomor 1 nggak ya? Pindah ke nomor paling terakhir. Oke, jadi John ngapain dia? Ya pokoknya John dia yang selalu dia yang selalu temenin gue latihan, dia yang selalu ngebrew kopi buat gue latihan, dia yang selalu acakin, dia yang selalu catet, dia yang selalu ingetin gue ketika gue nggak fokus, lu kenapa nih kayak gini, lu tuh bisa harusnya kayak gini, pokoknya dia yang selalu ingetin gue. Terus jadi role-nya manager dan brewer. Iya. Gitu ya. Mungkin kalau gue compete ya dia bosnya lah. Gantian. Gitu. Terus ada Dominic. Dominic itu jadi ceritanya John yang awalnya kenal Dominic. Jadi waktu ke Melbourne itu dia kan timnya Harry. Jadi di backstage tuh ngobrol. Ternyata dia nanya, lu dari mana? Bandung. Bandung. Terus dia sebut kayak rumah mode. Kok tahu rumah mode? Gitu. Ternyata memang Dom ada keluarga di Jawa Barat ya. Nah suatu hari habis kita balik dari Melbourne itu, kebetulan Dom ke Indo dan dia datang ke Fugol. Udah ngobrol-ngobrol semuanya tentang Brewers dan waktu itu emang dia udah mau pulang gitu dari Fugol. Dia cuma nanya ke John, apa nih kompetisi yang terdekat lu? Mendy mau compete cup tester waktu itu mau regional, kalau nggak salah sekitar sebulan lagi. Cup tester dan ternyata dia melatih cup tester juga di sana dan bantuin Charlie juga gitu. Akhirnya ya dia cerita kayak ternyata latihan tuh bisa kayak gini-gini, ternyata tuh latihan bukan kopinya doang yang dibedain, bisa dengan kopi yang sama tapi air seduhnya beda misalkan. Jadi banyak variabel-variabel yang ternyata bisa ya kayak gini gitu. Nah ya itu ketemu Dom juga membuka pemikiran kita tentang latihan cup tester tuh ternyata banyak variasinya. Gitu Dom. Terus Covito tuh ya kita kenal Covito tuh dari tahun 2018 kalau nggak salah. Waktu itu awal-awal belajar roasting di Covito. Terus ya Covito banyak bantuin kita lah. Dia pernah roastingin Kopi John buat compete juga. Terus ya sampai akhirnya ternyata gue latihan cup tester juga sama Covito. Iya. Sempet ke Bali buat latihan cup tester. Terus di Bali itu gue dibantuin juga sama Fitra sama Dani juga bantuin. Terus di Bandung sih kita latihan cuma sendiri sih, berdua sama John doang. Sama tim yang di sini lah ya. Iya. Udah sih. Latihan gitu kopinya kalian roast sendiri apa dari orang juga? Untuk latihan yang di Bandung kita roast sendiri. Roast sendiri. Cuma untuk latihan yang di Bali persiapan buat ke World kemarin gitu, kita ada kirim green bean ke Covito juga, green bean Amerika Latin gitu yang kita beli-beli. Iya. Nah Covito juga ada ngerosting. Jadi biar gue juga nyobain profile dari John sama dari Covito. Gitu. Jadi banyak ya sebenarnya timnya.
Banyak. Banyak banget yang bantuin. Luar Ya, biasa. walaupun kayak waktu lu di depan di stage ya udah sendiri doang, Iya. tapi kayak Iya. yang bantuin. Iya. Ya, cup tester nggak sesimpel itu Ya, lah. ya, Bener. kayak mungkin orang lihatnya kayak udah lu yang penting lidah lu bagus atau apa. Tapi Iya. kan si persiapannya ini tuh ya kalau lu sendiri Iya. bakal nggak bisa lah gitu. Tuh. Kan. Apalagi kayak tadi lu bilang di briefing after setiap round itu yang lumayan penting menurut lu kan. Kayak misalnya Iya. lu feedback ke orang ke Iya. tim lu kayak oh ini kopinya tadi kayak gini. Kalau Iya. bikinnya sendiri mungkin terlalu bias kali ya. Iya, betul. Ya kan karena ya lu yang ngerasain lu mau waktu lu mau breakdown pun pasti nggak bisa ngelihat dari perspektif lain lah Iya. gitu. Betul itu sih. Ya, interesting banget. Terus kan lu doyan hobinya main basket gitu. Kalau dilihat kayaknya lebih serius main basket ya daripada latihannya. Enggak, gue tuh Maniak. Nah itu menurut lu membantu dalam segi apa gitu di competition lu? Atau di bisnis in general lah gitu? Ya, mental sih. Jadi ya dulu waktu gue masih main basket, kita juga tanding-tanding kan, Ya. tanding-tanding tingkat nasional juga tanding, pergi ke kejuaraan 3x3 di luar juga pernah gitu. Jadi ya mental dan ya ketika kita lagi kalah, ketika kita lagi capek, apa yang terjadi di basket ya mungkin bisa diaplikasikan saat kita bisnis atau saat kita kompetisi kopi. Itu sih. Kayak apa tuh contohnya? Kadang tuh ya kalau latihan kopi pasti ada mumetnya juga kan. Ya ketika mumet itu sama latihan basket juga, gue juga pernah ngerasain kayak capek, mumet, terus kayak aduh gini-gini terus tiap hari bangun pagi latihan, terus istirahat, terus sore latihan. Ya itu kan mumet lah dengan rutinitas yang kayak gitu. Ya tapi gimana caranya kita bisa bangkit lagi lah kayak oh ya emang ini yang harus gue kerjain tuh ini. Ya udah gitu. Iya. Tapi mungkin bedanya kayak kalau basket kan masih ngelawan ya walaupun kopi juga ngelawan orang lain gitu ya. Tapi Iya. mungkin nggak se head to head gitu Iya, gitu iya. kan. Nah, Apalagi itu- cup tester ya. Iya gitu. Iya. Ya sebenarnya yang kayak Brewers atau barista juga kan ya walaupun lu lawan 50 orang lain tapi waktu lu perform ya udah perform sendiri. Justru mungkin cup tester yang agak lebih kayak karena lu bareng kan lu masih bisa lihat siapa yang lebih cepat gitu kan. Iya. Nah itu competitiveness-nya translatable nggak antara basket dengan si waktu lu berempat nih waktu final misalnya gitu Iya. kayak lu pasti lu mau fokus apa pasti kelihatan aja gitu kan dari peripheral. Iya, itu ya emang gue berusaha buat fokus tapi pasti kelihatan, tapi gimana caranya ketika gue kelihatan terus gue balik lagi ya gue fokusnya cuma ini nih Ada side yang kopi. warning. Iya. Kayak gitu dan apa ya kayak misalkan gue latihan di Bali bareng Fitra kebetulan waktu sebelum kita compete nasional jadi habis regional Fitra kan juara 1 di IS ya. Gue latihan di Bali udah bareng sama Fitra. Dan pada saat itu juga gue latihan sama Fitra bener-bener apa ya energinya tuh positif banget. Bukan berarti ketika Fitra bener banyak terus gue jadi gila nih si Fitra bener banyak terus jadi sirik atau apa gitu. Karena dengan pemikiran yang kayak gitu tuh hanya energi negatif yang masuk ke gue gitu. Justru ya si Fitra ini bisa ya, gue berusaha positif ya, gue bisa nih ya, tapi nggak jangan kayak si Uruk nih kayak gini, jangan jadi penuh emosi gitu. Itu sih dan kita juga saling kayak beri masukan. Si Fitra juga bisa bilang, iya men, kalau gue nih misalkan ada set ini, gue nggak bisa bedain nih yang kelima, tapi Fitra bisa, ya dia bisa bilang kayak gue bedainnya dari yang ini, dari ini. Gitu. Padahal sama-sama compete di tahun yang sama gitu ya. Sama compete sama-sama di nasional. Saling membantu gitu. Iya betul. Nice. Positif Itu yang menurut gua kalau di industri kopi itu bagusnya itu gitu. Kita walaupun kita compete sama satu cabang dan bahkan di satu competition season yang sama tuh masih dengan tulusnya mau ngebantu orang yang itu gitu karena kan industri kita bagusnya itulah. Iya. Jadi lu bakal bantuin gua dong kalau gua komen barista. Bisa, boleh. Bisa lah. Gitu. Karena apa ya? Karena kayak gitu juga kan walaupun udah sama-sama bantu akhirnya waktu lu compete pun lu bareng sendiri kok gitu. Iya betul. Jadi agak beda juga. Iya. Nah terus setelah balik kayak tadi gue bilang yang
di awal itu selain mindset lu yang berubah setelah Worlds, apalagi Worlds pertama langsung masuk final, langsung juara 2 gitu kan, kayak maksudnya cepet banget loncatnya gitu kan. Selain mindset bahwa lu bisa, bahwa lu level lu sebagai coffee professional tuh one of the best in the world, apalagi ada lagi nggak yang berubah gitu? Apakah bisnis jadi lebih rame? Apakah dapat endorsement sendok? Enggak sih, kalau bisnis lebih rame mungkin lebih rame pas John menang kali ya. Daripada pas gue menang gitu. Sisanya sih ya sama-sama aja. Mungkin ini sih yang gue rasa sama seperti waktu John menang, jadi gue lebih banyak akses untuk membantu orang-orang terutama di Indonesia dan terutama di dunia cup tester gitu. Kayak sekarang mungkin banyak kompetisi cup tester lokalan yang bermunculan, dan itu gue senang banget. Yang tadinya mungkin cup tester cuma ya ICTC terus paling beberapa daerah doang, yang dikit kayak banget. Setahun doang gitu iya, ya. Dan sekarang tuh lebih bergairah lah. Nah itu gue seneng sih. Pasti ya cup tester juga Indo pasti bakal maju dengan semakin banyaknya kompetisi yang ada di Indo. Jadi itu bisa dibilang salah satu visi lu lah gitu ya setelah ini untuk untuk majuin cabang lu gitu ya. Iya, bener betul. sih, karena kalau kayak latte art banyak banget throwdown. Brewing setiap kali acara kopi pasti aja ada brewing throwdown gitu. Iya. Cup tasters padahal sebenarnya kalau dari segi persiapan mungkin nggak seribet, ya ribet juga sih karena harus ngerus, harus bikin soal, tapi ya ribetnya di brewingnya itu aja kan, secara organizing competitionnya nggak selama atau nggak seribet harus cari juri, harus segan listrik apa segala macam gitu kan. Iya juga ya, kenapa nggak selama ini nggak banyak ya. Iya, ya itu sih mungkin memang ya mayoritas masih menganggap cup tester ya bisa dibilang kurang serius sebelah mata lah ya gitu. Kayak kalau kita tanding ICTC juga stage-nya udah paling pojok. Ya selesainya belakangan gitu ya kan. Paling ngaret ya. Mungkin iya lebih seru orang nonton. Lebih seru nonton barista atau brewers gitu. Nunggu paling lama. Nunggu paling lama ya gitulah. Waduh. Tapi itu nggak cuma di Indo aja sih, sampai World Tour kalau lu lihat kayaknya sih emang iya kayak gitu. Lebih segi Ibrix sih tapi kayaknya. Ya nggak sih? Tapi iya benar juga, karena kayak selama ini mungkin dianggap kayak kompetisi yang paling afterthought lah gitu. Kayak ya udahlah ini ya gampang gimana ntar aja gitu kan, kayak ya mudah-mudahan dengan adanya lu dan dengan adanya pengakuan dari dunia internasional bahwa kita levelnya udah sangat tinggi, bisa lebih maju gitu ya. Karena ya ini sebenarnya tasting skill kan salah satu yang paling penting dari coffee profesional gitu kan. Lu nggak bisa nge-taste, ya kita kerjanya pakai lidah gitu kan. Kalau lidah kita nggak calibrated apa nggak bisa ngebedain, kopi yang kita jual ini beneran nggak ada value-nya lagi gitu kan. Lu mau nge-score gimana kalau lu nggak bisa nyobain. Betul. Oke, so lastly, kira-kira lu mau kasih pesan apa ke teman-teman industri kopi selain beli kopi dari Google Kopi? Cek Tokopedia dan kopi kita sekarang. Ada cashback nggak? Buat gue sih, wah Geisha gue udah nyamuk. Sorry, lanjut. Buat gue sih, buat semua teman-teman kopi Indo, terutama untuk kompetisi kita ya, di cabang apapun, termasuk latte art yang orang selalu bilang, oh latte art belum pernah ada di final gitu. Ya menurut gue sih, ya gampang masuk final lu aja. Iya. Dan ya menurut gue selalu baik lagi kita tanemin dalam pikiran kita kalau semua tuh pasti mungkin, semua tuh pasti bisa. Walaupun ya kayak kemarin gue Indonesia belum pernah ada di final cup tester, ya itu juga bukan berarti gue jadi kecil gitu.
pada saat gue berangkat ke kejuaraan dunia. Tapi ya justru itu karena kita udah siap, kita udah kerja keras, ya kita berusaha aja kasih yang terbaik dari diri kita, dan ya buktinya Indonesia tuh bisa gitu. Iya. Itu sih. Iya, benar juga. Yang penting usaha, Kerja keras, jangan positif, ya gitu. Dan kadang-kadang ya timing itu nggak ada yang tahu kan. Iya, betul. Mungkin aja bisa masuk final, tapi kalau timingnya nggak pas buat lo atau nggak pas buat industrinya, Iya. impactnya nggak seberasa itu untuk industrinya atau championnya sendiri gitu kan. Kalau waktunya belum pas, tapi ya semuanya ada waktunya gitu kan. Mungkin bisa aja ntar latihan belum pernah masuk final, bukan belum pernah, ya sampai sekarang yang dari semua cabang dia belum masuk, tapi begitu masuk final langsung menang. Iya. Kayak tahu. Bisa terus, banget. Lu mau ngomong Pasti apa? bisa. Iya. Selama ini gitu Pasti kan. bisa. Dan Betul, pasti betul. bisa gitu kan kayak. Iya, pasti bisa. Kalau di apalagi zaman sekarang internet apa segala macam. Iya. Bisa dengan mudahnya belajar dan ngukur level orang lain gitu ya. Kalau bukan level orang lain sih, level kompetisinya tuh lu harus sebagus apa gitu. Kalau zaman dulu mungkin kayak ya lu butuh ke Worlds dulu untuk tahu levelnya Worlds kayak apa, iya, betul, ya kan betul. untuk belajar. Tapi kalau sekarang dengan adanya digital resources, terus juga sekarang banyak banget champion yang datang ke Indonesia untuk acara-acara kopi gitu kan, itu Lebih gampang akses kita bisa informasi. akses untuk kita tahu harus level apa sih gitu. Kalau latihan juga kan kayak gambar yang menang nih kayak gini ya, lu harus bisa bikin yang kayak gitu at least gitu kan. Betul. Gitu. Oke, thank you. Iya, thank you juga. Thank you John. Thank you Fugol. Diberikan tempat. Iya. Yang lebih proper. Nggak di backup Beda lagi. lah, beda. Kalau ini memang lebih besar, tapi kalau yang lama itu mengkasih lihat struggle dan kalau lagi bikin bisnis tuh harus lewat fase itu dulu gitu kan sebelum bisa yang gede. Gitu. Oke, see you on the next episode. Bye bye. Dadah. Thank you.